Dan izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan Pak Andin Hadianto, teman-teman PK 180 pada pagi hari ini. Beliau adalah Direktur Utama LPDP yang secara kelahiran itu berasal dari Wonosobo. Nah, apakah di sini ada yang dari Wonosobo? Atau mungkin dari Jawa Tengah gitu ya, secara umumnya gitu ya. Turut berbanggalah teman-teman semua karena ternyata Direktur Utama hari ini berasal dari Wonosobo. Dan kita akan tunggu orang-orang Wonosobo berikutnya untuk menjadi direktur-direktur, boleh di LPDP, boleh di BUMN, boleh dimanapun teman-teman berprofesi saat ini. Beliau lahir tanggal 9 Juni 1965. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu ekonomi dan studi pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989. Bangga kedua yang alumni UGM, ternyata Direktur Utama LPDP-nya adalah alumni UGM nih. Nah, ditunggu nih kontribusi alumni-alumni UGM lainnya untuk berkiprah dimanapun teman-teman berada sekarang. Kemudian beliau menyelesaikan gelar Master of Art pada tahun 1997 di Nagoya University Jepang. Dan di tahun 2000 beliau menyelesaikan studi Doctor of Philosophy-nya di universitas yang sama. Nah, yang sangat membanggakan teman-teman, ternyata Pak Andin Hadianto ini sudah berkiprah sangat luar biasa. Khususnya beliau mulai di tahun 1990, itu adalah tahun kelahiran saya mungkin ya. Pak, saat itu saya baru lahir Pak, tapi Bapak sudah berkontribusi nyata melalui Departemen Keuangan mungkin ya saat itu, dan sekarang sudah berganti menjadi keuangan. Berbagai jabatan strategis sudah pernah diemban oleh beliau pada tahun 2016 sampai 2018 yang saya sebutkan yang membanggakan ya teman-teman. Beliau menjabat sebagai Executive Director di World Bank yang berkantor di Washington DC, mewakili 11 negara ASEAN. Jadi negara ASEAN itu kalau butuh apa-apa harus menghubungi Pak Andin waktu itu gitu ya. Dan di tahun 2018 sampai 2019 beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019 sampai 2021 tidak berhenti di situ teman-teman. Beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan di tahun 2021 tahun lalu beliau diangkat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekaligus menjadi Direktur Utama LPDP hingga saat ini. Jadi kesibukan beliau sangat luar biasa teman-teman. Mohon untuk pertemuan pada pagi hari ini kita bisa sama-sama manfaatkan untuk bisa berdiskusi panjang terkait dengan arah kebijakan LPDP ke depan, atau mungkin teman-teman sekedar mengucapkan terima kasih juga silahkan. Karena ini adalah tempat yang sangat tepat untuk bisa teman-teman sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman mereka 180 kepada Bapak Andin Hadianto, waktu dan tempat virtual ini kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para direksi LPDP, tadi sudah disebutkan namanya Pak Dwi Larso, Pak Wisnu, Pak Agus, dan Pak Oriza. Para kepala divisi, khususon Ibu Rumtini, dan juga Ibu Yuni Damanik ya. Kita menyebut mereka Ibu Suri, gitu. Karena yang ngurusin kita dana dari semuanya seharian. Dan yang saya banggakan tentu saja dari sekalian peserta PK 180. Puji syukur ya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan kita berkah, perlindungan dan bimbingan sehingga kita hari ini bisa terus ya berkarya, berkontribusi untuk bangsa, untuk organisasi, untuk diri kita sendiri, dan terus diberi kelancaran. Pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia PK 180, termasuk Mas Muklis tadi. Kerja luar biasa menyusun program ini. Ini di balik layar, behind the screen luar biasa ya. Mencari narasumber pembicara, menyusun program, mengkoordinasikan berbagai PK, ini bukan hal yang mudah, dan terus berjalan lancar. Ini pekerjaan yang menurut saya sangat mulia dan luar biasa. Dan nanti ini PK ini yang merupakan satu-satunya program persiapan keberangkatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemberi beasiswa. Tidak pernah merasakan di tempat-tempat lain. Ini menurut saya suatu pendekatan yang luar biasa,
Saya hanya meneruskan saja, saya di LPDP mulai Maret 2021, kebiasaan yang baik, dan kita juga evaluasi para alumni PKPK ini merasakan manfaat yang luar biasa. Pertama tadi, ya, ada rasa peningkatan sosialisasi, peningkatan rasa nasionalisme, kebangsaan, solidaritas, dan paling tidak di level paling kecil, ada rasa kekeluargaan di antara sesama anggota PK 180 ini. Ini menjadi networking yang luar biasa, silaturahmi 180 orang itu kalau sangat berkualitas, itu maknanya luar biasa. Bung Karno sendiri bilang kalau beri aku 10 pemuda, aku guncang dunia. Ini 180. Ya, jangan keras-keras guncangnya, supaya kita tetap stabil. Itu ya. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah bersedia mendaftar ya menjadi awardee LPDP. Dan selamat, saya turut berbangga ikut proses yang menurut saya relatif ketat, mulai dari syarat administrasi sudah ketat, proses seleksi beasiswa yang kita laksanakan secara akuntabel dan transparan. Ya, untuk mulai tahun lalu kita laksanakan semuanya secara daring. Mudah-mudahan ini juga memudahkan adik-adik semuanya yang dulunya selalu kita onsite, gitu sekarang secara daring. Tapi akuntabilitas tetap kita jaga, mutu tetap kita jaga, sehingga kualitas dari yang diterima pun tetap tinggi. Ya. Tahun lalu kita menerima sekitar 4.000 orang, 4.200, termasuk 170 orang di hari ini di PK 180. Terima kasih tadi di persembahannya di acara pembukaan. Luar biasa. Tadi kalau Mas Muklis mengatakan kita jadi tambah semangat, saya juga. Saya terbawa, terus juga tersentuh ya emosinya melihat video tadi. Dan temanya juga sangat bagus mengenai kelestarian lingkungan. Ini sama dengan semangat yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, kemudian juga Indonesia, tema Indonesia di Presiden G20 juga, antara lain adalah kelestarian lingkungan. Nanti kita sebutkan ya, Indonesia akan menjadi negara maju dan beradab kalau lingkungannya bersih. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, salah satunya ditandai dengan lingkungan yang bersih. Dan itu harus bareng-bareng, itu tidak hanya bisa maju ekonominya, tapi juga lingkungannya juga harus bersih. Itu memerlukan perubahan mindset yang luar biasa. Tidak hanya lingkungan bersih, tapi di luar, di balik itu ada mindset perubahan yang luar biasa. Kalian sekalian, jadi selamat, Anda adalah privilege ya, luar biasa. Mendapat fasilitas dari pemerintah, dari negara, salah sedikit sekali yang bisa mendapat fasilitas di tengah keterbatasan keuangan negara, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin ya, sesuai amanah pimpinan, amanah anggota DPR, bahwa kita tetap harus meningkatkan kualitas SDM ya untuk menjadi negara Indonesia maju. Salah satunya adalah melalui program beasiswa. Selamat hadir juga di sini, ada baru pertama kali di PK ini dan juga baru pertama kali kita mengadakan ada angkatan untuk kader ulama dan kader ulama perempuan. Jadi semakin lengkap lah para awardee LPDP dari berbagai lapisan masyarakat ya. Juga di sini banyak yang peserta di daerah afirmasi, ada prasejahtera, ada difabel. Jadi kita memang memberikan akses seluas-luasnya kepada semua pihak untuk dapat mengikuti dan menggunakan fasilitas yang kita sediakan. Saya akan share beberapa slide nanti, tapi yang lebih senang saya nanti akan banyak diskusi dengan Anda semuanya. Ya, next slide. Nah, ini nggak perlu nih, udah tadi. Next slide. Nah, ini dari kita negara yang besar, nomor 4 di dunia, penduduknya 272 juta, dan yang berpendidikan S2 dan S3, termasuk yang akan diikuti adik-adik itu 0,05%. Ya, sebagian kecilnya adalah awardee LPDP. Dan itu masih kurang jauh ya dari sisi kelayakan kalau kita ingin menjadi negara maju. Oleh karena itu digenjot terus, kita lakukan inovasi-inovasi agar kita pendidikannya
semakin berkualitas dan yang pendidikan punya jenjang pendidikan tingginya semakin banyak, karena mereka juga nanti pada akhirnya juga akan menarik gerbong, meningkatkan pendidikan di Indonesia, meningkatkan kontribusi pembangunan, juga memperbaiki kondisi institusi di negeri ini untuk mereka yang bekerja di pemerintah maupun untuk mengembangkan bisnis untuk yang di swasta. Jadi menurut Bapak Presiden 2045 Indonesia diharapkan menjadi negara maju, Indonesia emas pada tahun 100 tahun Indonesia merdeka. Ini bahkan ada perkiraan dari lembaga internasional 2030 Indonesia negara ke-7, 2050 kita negara ke-4. Saat ini Indonesia adalah nomor 16 di dunia. Jadi perlu ada lompatan-lompatan, dan itu hanya terjadi kalau ada berbagai perubahan yang signifikan. Satu di SDM-nya, kedua di perbaikan institusi, ketiga perbaikan di lingkungan usaha. Lingkungan usaha yang bersih dan terpercaya, ya, bebas korupsi dan sebagainya. Itu yang sangat fundamental, ketiga hal itu. Kalau kita lihat negara-negara yang sekarang menjadi negara maju, dari negara berkembang, mulai dari Singapura, Korea, itu pertama fokus di situ. SDM, institusi, iklim usaha. Yang lain mengikuti infrastruktur, dan lain mengikuti. Institusi dan iklim usaha juga akan bisa terjadi kalau SDM-nya bagus. Dan SDM bagus tidak hanya SDM yang pintar, knowledge tidak cukup, SDM yang punya keterampilan, dan juga SDM yang punya karakter, ya, karakter dan juga attitude yang baik. Karena pintar, terampil, tapi kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, itu justru malah merusak negara. Banyak negara-negara yang penduduknya pintar, sampai sekarang regejegan untuk bahasa Indonesianya. Berantem terus, perang saudara terus. Itu justru negara-negara itu banyak yang tingkat pendidikannya di atas Indonesia. Nah, gitu. Jadi ini menjadi penting, oleh karena itu kegiatan sekarang hari ini adalah bagian daripada itu. Ya, bagian daripada kita saling menyemangati bersama, dan kita ini LPDP memberikan fasilitas, memfasilitasi, menjadi trigger, ya, untuk kita semuanya terus bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita, baik dari sisi knowledge, dari sisi keterampilan, maupun dari sisi karakter dan attitude. Nah, untuk menjadi negara keempat, negara maju, SDM tadi, dan saat ini juga Indonesia mempunyai yang namanya bonus demografi. 85 juta orang usia kerja, 75-85 juta, ya. Termasuk Anda semuanya. Orang produktif itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka menganggur, tidak produktif, itu malah merusak. Nah, supaya tidak jadi beban. Maka itu fokus di pendidikan SDM itu sangat penting. Jadi tahun 2010, ya, Ibu Sri Mulyani waktu Menteri Keuangan sudah memikirkan bagaimana kita memikirkan pendidikan antar generasi yang berkesinambungan. Maka diciptakanlah namanya Dana Abadi Pendidikan. Itu uangnya disimpan, dikelola dengan baik, dan hasilnya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan yang memberi akses tidak hanya orang-orang yang di sektor pendidikan, tapi juga yang sudah ada di dunia kerja. Silakan kita untuk melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3. Next slide. Nah, ini kenapa LPD diberikan? Kita ada 3 tugas utama. Itu di atas tuh sebelah kiri disebut LPDP layanan. Ya, tugas saya dan para direksi dan Bu Rumtini dan yang lain adalah melayani satu, pengembangan dana yang dikumpulkan itu harus dikelola dengan baik, ya. Tidak boleh rugi, harus menghasilkan yang optimal supaya nanti hasilnya bisa menyekolahkan orang sebanyak-banyaknya. Untuk membiayai beasiswa dan juga untuk membiayai riset. Riset-riset inovatif, riset-riset yang sifatnya inklusif, bermanfaat banyak bagi rakyat, ya, dan bermanfaat untuk mengantisipasi perkembangan Indonesia ke depan, ya, supaya menjadi negara maju, risetnya juga harus maju. Nah, sebelah kiri itu beasiswa. Kami melayani Anda semuanya, mulai dari rekrutmen, nanti menyekolahkan, nanti menjadi alumni. Harapannya Anda menjadi pemimpin yang profesional dan dapat menjadi masa depan Indonesia.
pada tahun 2045 anak-anak semuanya itu umurnya mungkin seumur saya. Kalau sekarang kan seumur anak saya. Itu pada saat itu pemimpin-pemimpin bangsa sekitar umur 35 sampai 45, 50 dan itu usia masih Anda. Memanfaatkan sebaik-baiknya, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita semua. Nanti saya akan dengan senang hati, saya udah pensiun nanti melihat Anda semua ada di pucuk pimpinan negeri ini di berbagai sektor sesuai dengan profesi masing-masing. Next slide. Nah ini luar biasa ya komitmen pemerintah terhadap pendidikan ini. LPDP itu awalnya hanya 1 triliun. Ya, dananya hasilnya kalau 1 triliun itu berapa sih kalau 5%? Ya 50 miliar. Waktu itu baru bisa nyekolahkan tahun 2013 hanya sekitar 1.500 orang. Nah sekarang dipercaya karena dapat dikelola dengan baik, ya dipercaya oleh pemerintah dan DPR, ditambah uangnya sampai dengan sekarang ini totalnya 99 triliun. Nah tidak hanya ditambah uangnya untuk dana abadi pendidikan, kita juga dipercaya mengelola dana abadi yang lain. Ya, karena selama ini dianggap uangnya dapat dikelola dengan baik. Ada dana abadi perguruan tinggi, ada dana abadi penelitian, dan juga dana abadi kebudayaan. Nah, kenapa pemerintah dan DPR setuju menambah anggaran ini? Karena mereka melihat award-award LPDP itu setelah lulus bekerja dengan baik, kontribusi kepada Indonesia. Ini catatan yang ada di saya sekarang. Nah, ini menjadi saya tugaskan kepada Anda semuanya ya. Kalau memang ingin adik-adik kita nanti bisa sekolah, jaga kepercayaan ini. Nanti Anda harus sekolah dengan baik, belajar dengan baik, lulus tepat waktu, berkontribusi untuk negeri, sehingga di tracer studinya LPDP, saya bisa sampaikan kepada DPR bahwa kalian bermanfaat sekali ini. Negara keluar uang untuk memberi beasiswa, dan yang menerima beasiswa bermanfaat bagi negara. Nanti uangnya akan ditambah, bukan malah diambil gitu ya. Nanti siang jam 2:30 saya harus sampaikan nih semuanya ini ke DPR. Nanti siang saya harus presentasi ke Komisi 11 menceritakan progres dari LPDP, penggunaannya, siapa saja yang direkrut gitu. Nanti akan saya sampaikan. Pagi ini saya juga mengadakan acara PK 180. So, next slide. Jadi kita tidak banyak-banyak membuat program. Yang penting adalah peningkatan akses ya pendidikan, baik yang sifatnya untuk umum, ya masyarakat umum, siapapun dia yang sudah bekerja, yang baru lulus, mulai dari bekerja di swasta, mulai dari entrepreneur, sampai dengan pengusaha. Juga kita ada program untuk aparat pemerintah ya, ada PNS, TNI, Polri, kewirausahaan, pendidikan kader ulama. Nah ini itu, dan yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi ini terutama untuk yang berkebutuhan khusus maupun dari berbagai daerah afirmasi yang belum berkembang maupun dari masyarakat yang juga kurang mampu. Jadi ini akses kita buka seluas-luasnya, semoga ini terasa keadilannya. Sehingga tidak terbayang, saya dulu waktu ambil S2 tidak terbayang kalau saya bayar sendiri. Orang tua saya tentu tidak mampu karena hanya pegawai negeri gitu ya. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan, walaupun waktu itu sangat sedikit dananya baru aparat pemerintah. Tidak terpikir waktu itu kita bisa menyekolahkan masyarakat umum. Itu. Nah, semakin ke sini dengan adanya kemajuan teknologi, next slide, kita harus berinovasi LPDP dalam memberikan layanan. Dan pegawai LPDP itu hanya 120. Yang di Direktorat Beasiswa berapa itu Bro ini? Mungkin hanya 30 ya. Kita tidak bisa melakukan layanan yang bermacam-macam yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kebutuhan saat ini adalah orang tidak hanya kuliah di kampus, pintar, pulang bekerja. Kita harus menyiapkan bahwa yang sekolah itu nanti siap bekerja. Ya. Yang bersekolah itu nanti juga siap bermasyarakat. Kemudian kita ada hubungan pendidikan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademis. Itu juga harus kita bekali itu mahasiswa-mahasiswa yang ada.
itu perlu ya menurut Menteri Pendidikan sekarang Pak Nadiem. Sehingga kita kerjasama kolaborasi sama Kemendikbud, programnya ditambah luar biasa di tahun lalu 2011. Kalau di sebelah kiri yang dilaksanakan oleh LPDP yang A itu, di sebelah kanan oleh Kemendikbud ada 20 program memfasilitasi semuanya. Mulai dari S1 mulai diberikan beasiswa. Kemudian tenaga pendidik, S2, S3 itu dikelola oleh Kemendikbud, kemudian juga para mahasiswa. Diberi kesempatan untuk magang di tempat lain, magang di tempat kampus lain, magang di tempat dunia usaha, supaya siap ya, menjadi lebih lengkap. Saya senang sekali, jadi kita tidak hanya pandai, juga terampil. Dan juga di masa pandemi, waktu itu Kampus Merdeka juga membantu ya, anak-anak SMA, SMP, sekolah itu oleh mahasiswa. Mahasiswa kita tugaskan. Mereka menjadi squad yang luar biasa, sehingga proses transisi pembelajaran yang sifatnya klasikal menjadi digital di Indonesia itu berjalan sangat smooth ya, walaupun ada tantangan itu. Nah itu berkat juga mahasiswa-mahasiswa yang terjun kepada masyarakat dan ini didanain oleh LPDP. Saya turut bangga juga bisa mendanai kegiatan ini. Nah inovasi ini akan kita teruskan. Sekarang juga sudah kerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama untuk pendidikan berbasis keagamaan. Dan juga tidak hanya gurunya, tenaga pendidiknya, tapi juga mahasiswanya, supaya mereka tidak hanya ahli di pesantren atau di tempat pendidikan agamanya, tapi mereka juga ahli bermasyarakat, ahli muamalah, dan yang lain. Next slide. Nah ini mungkin sudah dia dilakukan dan tahu. Next slide. Cara pendaftaran ada yang lewat LPDP, ada yang lewat Kemendikbud, tapi ini sama. Hanya kita bagi-bagi tugas saja, dan kita juga sharing data. Untuk program di 2022 ini akan kita buka awal bulan depan, Februari. Jadi saya minta tolong ya sekalian, kalau ada saudara, teman-teman yang akan daftar, silakan disebarluaskan informasinya, tolong ikut dimonitor website LPDP untuk mendaftar di LPDP supaya lebih banyak dan orang-orang yang tidak tahu LPDP menjadi tahu dan mereka punya kesempatan. Sayang sekali orang pintar tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya kesempatan karena tidak tahu. Padahal sementara fasilitas, biaya semua kita sediakan. Nah ini menjadi sayang sekali. Jadi kita ingin mencari orang-orang yang terbaik dengan menyebarluaskan informasi seluas-luasnya. Pak Dwi Larso setiap Sabtu dia berselancar ya, berselancar lewat virtual kemana-mana ke berbagai pelosok di seluruh Indonesia dan teman-teman direksi beasiswa. Saya juga kadang-kadang ikut. Dan juga berselancar ke dunia, ke Amerika, ke Eropa, gitu, memberi sosialisasi. Slide. Setelah akumulasi 10 tahun terakhir, ya, hari tanggal 31 itu satu dekade LPDP. Itu sudah ada 29.872. Dan adik-adik semua adalah bagian daripada itu. Sekarang ini yang sedang studi, di dalam dan luar negeri ada 5.934. Termasuk 171 Anda semuanya. Nah yang luar biasa adalah tahun lalu itu ada program yang kerjasama dengan Kemendikbud itu jumlahnya 69.243. Itu yang 2.180 itu yang program negeri. Ya, itu sementara sisanya adalah program Kampus Merdeka dan program-program non negeri lainnya yang untuk meningkatkan skills. Dan nanti kalau Anda lulus akan bergabung dengan alumni LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda. Itu bagus sekali. Jadi terus jejaring kita perkuat, tidak hanya di PK 180, Anda bagian daripada alumni Mata Garuda, punya kantor cabang di seluruh Indonesia. Nanti di situ bisa membangun jejaring, meningkatkan kompetensi diri, dan juga bagaimana berkontribusi kepada masyarakat. Ada program-program tahunan memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu juga sangat bagus ya, untuk meningkatkan kepekaan kita, kesadaran kita kepada masyarakat untuk berbagai acara bermacam-macam, termasuk mengenai inisiatif-inisiatif terhadap perbaikan lingkungan dan sebagainya. Jadi dari masyarakat atau dari alumni LPDP dari berbagai jurusan. Next slide. Ini sebagian besar magister sama doktor kan memang itu awalnya adalah fokus daripada LPDP. Yang S1 udah banyak di Indonesia. Next slide. Nah ini alumni sebagian besar dari sektor publik, tapi dari sektor publik itu setengahnya adalah next slide
itu para akademisi, peneliti, guru, dosen gitu ya. Yang 12. Next slide. Nah ini, ya di sini juga saya lihat ada guru, ada dosen gitu. Tapi guru-guru lain, dosen-dosen lain itu ada di program Kemendikbud yang tidak kita masukkan di sini. Dia lebih banyak, ada sekitar 2.180 tahun lalu. Itu akan sangat bagus karena dosen-dosen yang pintar yang berkelas S3 nanti akan menarik ya adik-adik yang mahasiswa menjadi lebih berkualitas ya. Salah satu tantangan di Indonesia adalah kualitas pendidikan yang masih harus ditingkatkan. Challenge kita masih di bawah negara-negara ASEAN yang utama seperti Singapura, Thailand, kita masih agak tertinggal. Ini dari berbagai sektor, ada triple helix ya, publik, private, dan juga sosial. Ini penting, pembangunan itu lengkap kalau di berbagai sektor berkontribusi. Next slide. Ini hanya penjelasan jumlah dari yang Kemendikbud, bisa dibaca sendiri. Mulai dari pelaku budaya, orang berprestasi, mahasiswa berprestasi, dosen, tenaga guru, ya, tenaga vokasi, dan sebagainya itu lengkap. Ini akan kita lanjutkan di tahun 2022, karena itu bermanfaat. Ada beberapa yang kita stop, tapi ada beberapa yang ada yang baru lagi. Tapi yang intinya punya manfaat sosial ekonomi yang luas dan mempunyai manfaat keterampilan yang tinggi bagi awardee. Next slide. Nah ini ada beberapa tips. Ini pengalaman pribadi saya nih. Saya bekerja di Bank Dunia, di Beijing, di Singapura. Kemudian juga diskusi juga dengan teman-teman LPDP, dengan Pak Twilarso, Pak Agus, Pak Wisnu, Pak Oriza, yang juga banyak mereka sekolah di luar negeri semuanya. Next slide. Nah ini. Jadi ada semuanya, terutama nih yang belum bekerja nih, dan juga yang sudah bekerja nggak apa-apa. Jadi nanti ada beberapa yang tips ya, ini pengalaman ya, yang kita perlukan ya di dalam dunia kerja nanti. Tapi ini juga harus kita latih pada saat kita sekolah. Ini umum. Yang satu, kemampuan komunikasi dan interpersonal skills, ini penting. Einstein sampaikan bahwa if you don't if you don't explain it simply, you don't understand well. If you cannot explain it simply, you don't understand well. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan secara mudah, artinya Anda tidak mengerti dengan baik. Komunikasi adalah ini sangat penting. Baik komunikasi tulisan maupun lisan gitu ya. Sepintar apapun kita kalau tidak bisa mendeliver, nanti orang nggak tahu kalau kita pintar. Gitu. Malah bikin bingung orang. Gitu. Nah, ini tantangan nih. Nah, sekarang tantangannya lebih besar lagi nih. Komunikasi tidak hanya lisan tulisan, sekarang harus melek multimedia. Tadi videonya tadi bagus, tadi menghanyutkan dari satu segmen ke segmen yang lain. Kombinasinya mix tapi smooth gitu ya. Dari jalan raya tiba-tiba ke dalam laut gitu. Tapi enak aja dilihat gitu. Itu juga kita multimedia. Saya dulu waktu sekolah, waktu kerja gitu ya, nggak pede kalau ngomongnya dari kampung. Cara belajar komunikasi, akhirnya menjadi dosen. Dosen tidak tetap di stan gitu ya, ngajar seminggu sekali. Jadi murid kita jadikan eksperimen untuk kita belajar bicara. Nah ini adik-adik juga bisa nih belajar berorganisasi. Ya, itu penting tuh. Karena kalau dengan begitu kita menjadi terbiasa berpikir runut, tidak lompat-lompat gitu ya. Menulis juga gitu. Saya dulu udah aware dari awal. Pertama-tama kerja tahun 90-an ya, belum ada layar ya. Adanya baru koran media. Jadi nulisnya adanya di media. Saya nulis, diketik, di fax gitu ke koran gitu. Diaduk-aduk tulisannya sama redaksi, dibetulin, terus dimuat di media massa. Jadi kita belajar nulis dengan baik gitu ya, belajar dari orang lain, udah gitu dibayar lagi. Dan bayaran nulis di media waktu itu hampir 2 kalinya gaji saya sebulan sebagai PNS. Lumayan gitu. Nah, adik-adik sekarang ini lebih mudah, bisa membuat blog sendiri, nanti dibaca oleh masyarakat, nanti pada di-like, jadi kita tahu kalau banyak yang like berarti tulisan kita bagus nih. Banyak komentar dan sebagainya. Ini penting ya, nanti di dalam nulis paper, nulis jawaban ujian,
itu kita latih. Dan itu pun interpersonal skill itu akan kita butuhkan kalau nanti di dunia kerja. Ya. Orang yang naik pangkatnya cepat, jabatannya cepat, orang pintar komunikasi. Kadang-kadang yang ilmunya tidak setinggi dosen pun dia cepat gitu, karena dia pintar berkomunikasi. Juga kita harus menjadi orang, kalau istilahnya Ibu Menteri itu orang yang gelisah. Orang gelisah itu karena orang yang punya creative thinking. Mengerjakan rutin sehari-hari itu selalu tidak puasnya, apa yang harus kita perbaiki. Itu juga sama kalau kita membuat tesis, membuat riset gitu. Daftar pertanyaan itu harus kita munculin terus. Ini harus jadi orang kritis. Ini jadi orang yang efektif ya, personal effectiveness, bisa membagi waktu. Untuk teman-teman ya, nanti akan kerasa sekali kalau belajar yang di luar negeri ketemu orang-orang negara maju. Mereka pintar sekali, time managementnya bagus. Bukan berarti kita sibuk harus belajar terus. Ada waktu untuk leisure, waktu untuk keluarga. Dulu saya juga jadi asisten dosen, asisten riset, terus kuliah juga. Kita harus jadi orang yang efektif. Jadi, jangan buang-buang waktu untuk browsing-browsing yang nanti kita bisa istilahnya tersesat di dunia maya gitu. Tiba-tiba tahu udah 3 jam gitu, sayang sekali. Ya. Dan nomor 4 ini sangat penting ya. Integrity dan ethical conduct ya. Integritas itu sekali kita cacat, apalagi di zaman internet sekarang ini, berita buruk kita nempel terus di internet tidak bisa dihapus. Itu sangat dijaga. Nanti karir Anda ya habis saja. Ya, kalau kerja di PNS nggak bisa naik pangkat, kerja di swasta nanti begitu Anda ngelamar pekerjaan langsung aja di Google atau biro SDM-nya. Oh, orang ini pernah begini begitu. Semua rekod kita sudah tercatat di dunia. Jadi hati-hati ya, dijaga kredibilitas, integritas. Karena itu modal besar kita. Nah, pintar, skillnya bagus, punya cacat sudah menjadi repot. Dan juga sangat saling respect ya. Nanti kalau kuliah di kampus ada berbagai macam suku, ada berbagai macam dari berbagai bangsa gitu, saling respect ya. Jangan bully-bulian gitu. Hindari. Bedakan awal di LPDP dengan siswa yang lain gitu ya. Kita harus very well educated gitu. Kalau humor ya yang highly respective humor gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Menurut saya itu mencerminkan siapa diri kita. Social responsibility ini penting untuk mendekatkan kita. Mahasiswa jangan ada di Menara Gading. Ini kesempatan yang baik, terutama pas menjadi mahasiswa. Ini waktunya lebih fleksibel daripada menjadi PNS kayak saya ini. Ikut kegiatan-kegiatan sosial itu mendekatkan kita, meningkatkan rasa kita. Jadi kita menjadi bukan orang textbook, tapi kita menjadi orang betul-betul ada di lapangan. Dulu waktu saya mahasiswa juga setiap minggu ikut ngasih makanan orang-orang yang homeless gitu di pinggir jalan gitu, bareng-bareng oleh teman-teman yang lain. Itu ada sensasi tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Pulang rasanya itu seminggu depan senang gitu bisa membantu orang lain. Berbagai macam lah kegiatan. Leadership ini tidak bisa ditawar lagi. Gunakan setiap kesempatan gitu ya. Mulai dari pas ada kegiatan, meskipun hanya 5 orang, itu belajar kita. Udah aku aja deh yang ngurusin gitu. Leadership. Leadership tidak harus buka panggung di depan gedung ember teriak-teriak itu belum tentu, bukan seperti itu. Ya, leadership itu adalah bagaimana kita memanage sesuatu menghasilkan output yang baik dan tadi siap akan perubahan. Nah, itu yang penting. Ada banyak sekali karakter leaders. Ada model Bung Karno, model Bung Hatta, model Pak Harto, model yang lain. Di Amerika itu kalau kita pelajari presidennya karakternya beda-beda tuh. Tapi leadernya bagus. Dan yang terakhir adalah career planning. Kita harus merencanakan ya. Jangan hampa aja kita belajar untuk ujian ya, tapi kita nggak tahu kita ke depannya, saya 5 tahun lagi mau ngapain gitu. Nah, ini harus tahunnya. Ya. Dengan demikian maka kita punya visi, itulah membuat kita akan selalu maju. Itu kira-kira sekedar tips, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pasti akan lebih banyak tips lagi dari Pak Dwi yang ngisi, dari bapak-bapak menteri, bapak-bapak yang lain, kita besar ya, dan bapak-bapak pemimpin-pemimpin Republik ini yang coba kita hubungi untuk mengisi acara ini dengan luar biasa. Dan yang saya senang, para narasumber itu kalau kita undang untuk mengisi acara di PKLPDP, mereka dengan semangat datangnya.
para menteri itu. Aku luar biasa di kepercayaan pada kita, dan ini juga kesempatan yang sangat baik untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu kira-kira Mas Muklis yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing. Mohon maaf kalau terlalu lama, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Silakan kalau ada yang ingin sharing pengalaman, ikut diskusi, atau nanya ke Pak Dwi, Pak Agus, atau Pak Wisnu.